Selamat pagi Bu Jenny dan selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari grup A akan menjelaskan tentang industri semen dan alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk industri semen ini. Latar belakangnya adalah terdapat sebuah pabrik semen yang menghadapi masalah emisi gas buang yang dapat mencemari udara, seperti debu-debu semen yang dihasilkan umumnya berupa PM10 dan PM2,5 yang tersebar ke udara, serta pembakaran klinker yang juga menghasilkan gas pencemar seperti NO dan juga SO. Maka dari itu, perusahaan ingin memilih alat pengendalian polusi yang paling tepat berdasarkan karakteristik limbah dan kondisi lingkungan setempat. Semen ini dibuat dengan pertama menghancurkan batu kapur, tanah liat, dan pasir bersih sampai berukuran kecil seperti kerikil pada mesin crusher. Bahan baku yang sudah dihancurkan, dicampur, dikeringkan, dan digiling halus menjadi serbuk yang disebut raw meal. Raw meal ini dimasukkan ke dalam suspension preheater untuk pemanasan awal. Kemudian masuk ke rotary kiln dengan suhu mencapai 1400 sampai 1600 derajat Celcius agar raw meal berubah menjadi clinker. Clinker yang keluar dari kiln didinginkan menggunakan udara di cooler untuk mempertahankan sifat-sifatnya. Lalu digiling bersama dengan sedikit gypsum dalam semennya untuk menghasilkan bubuk semen halus. Permasalahannya di sini adalah pembakaran klinker dapat menghasilkan debu PM2,5 dan PM10. Selain itu, partikel ini juga berbahaya untuk kesehatan manusia, terutama di sistem pernafasan manusia. Emisi yang dihasilkan oleh industri semen ini mengandung SO dan juga NO yang dapat mencemari udara. Selain itu, diperlukan pengendalian emisi agar dampak terhadap lingkungan dapat berkurang. Di sini terdapat beberapa alat yang kita akan gunakan untuk mengendalikan polusi dan juga particulate meter, yaitu pertama ada Cyclone, yang kedua ada Baghouse, yang ketiga ada SCR, yang keempat ada Wet FGD, yang kelima ada Wet Scrubber. Alat pertama yang kami gunakan adalah Cyclone. Cyclone adalah alat yang menggunakan gaya sentrifugal dan juga gaya gravitasi, serta memanfaatkan perbedaan massa jenis dalam pemisahannya. Massa jenis besar akan jatuh ke hopper, sedangkan udara yang memiliki massa jenis yang ringan akan jatuh ke bagian top cycle. Kelebihan dari Cyclone ini adalah biayanya murah dan tahan lama. Kekurangannya adalah efisiensi yang cenderung rendah. Biaya instalasi dan pembelian unitnya adalah sekitar dari 30.000 sampai 37.000 US dollar. Selective Catalytic Reduction atau SCR adalah suatu alat pengendali emisi yang berfungsi mereduksi nitrogen oksida dengan bantuan katalis menjadi nitrogen diatomik dan juga uap air. Dalam proses ini digunakan amonia sebagai bahan reaksi yang diinjeksikan ke dalam aliran gas buang. Kemudian bereaksi pada permukaan katalis yang umumnya media penyaring. Kelebihan dari alat ini adalah memiliki efisiensi yang besar yaitu di 90%. Kekurangannya adalah biaya investasi yang mahal, katalis yang perlu diganti secara berkala. Biaya pemasangan alat ini mulai dari 9,9 sampai 24,6 juta USD dan biaya operasinya itu dari 2,5 sampai 7,2 USD per tahun. Terus biaya penggantian katalis ini adalah 0,5 sampai 2 juta USD per siklus. Baghouse adalah alat yang menggunakan suatu filter dengan bag yang dibuat oleh bahan tertentu sebagai media filternya. Partikel polutan pada emisi gas akan dipisahkan dengan cara melewatkannya melalui media filtrasi dengan area yang luas dan berlapis-lapis. Partikel yang tidak bisa menembus media filtrasi akan tertinggal di permukaannya dan membentuk filter cake. Filter cake inilah yang akan membuat baghouse filter ini mampat sehingga efisiensinya akan menurun. Kelebihan dari baghouse filter ini adalah memiliki efisiensi yang sangat tinggi, yaitu di atas 99%, dan cocok untuk ukuran partikel yang beragam. Sedangkan kekurangannya adalah terjadinya penurunan efisiensi pada kelembapan tinggi. Filter yang perlu diganti secara berkala akibat build-up dari filter kick tersebut. Baghouse ini membutuhkan biaya instalasi dan pembelian senilai 150.000 sampai 200.000 dolar, dengan biaya operasional 19.000 sampai 65.000 dolar per tahun, dan biaya maintenance 12.680 sampai 34.700 dolar per tahun. FGD adalah suatu teknologi yang dapat menurunkan konsentrasi SO2 pada suatu emisi gas dengan cara mengikatkan SO2 dengan menggunakan suatu adsorben yang disebut scrubbing. Sedangkan tipe Watt FGD ini membersihkan SO2 dengan menangkapnya dalam tetesan-tetesan larutan alkali. Larutan alkali ini biasanya merupakan campuran dari lime atau limestone yang dicampurkan dengan air yang akan bereaksi dengan SO2 dan menghasilkan gypsum, CO2, dan juga air. Kelebihan dari Watt FGD ini adalah memiliki efisiensi yang sangat tinggi, yaitu di atas 90%, menghasilkan gypsum berkualitas tinggi yang dapat dijual atau digunakan lagi.
Tetapi watt FGD memiliki kekurangan, yaitu menggunakan biaya yang sangat besar, menghasilkan limbah cair yang perlu ditanggulangi agar tidak mencemari lingkungan. Watt FGD ini membutuhkan biaya instalasi dan pemasangan sebesar 20 juta sampai 60 juta dolar dengan biaya operasional 1 sampai 5 juta dolar per tahun dan biaya maintenance 1 juta sampai 4 juta dolar per tahun. Watt scrubber adalah alat pembersih emisi gas yang digunakan untuk menghilangkan partikulat PM dan gas asam seperti SO2 dari aliran gas buang. Polutan dihilangkan melalui proses impaksi, difusi, intersepsi, dan atau absorpsi ke dalam tetesan cairan. Kelebihan dari watt scrubber ini adalah dapat menghilangkan gas asam dan partikulat PM sekaligus. Sedangkan kekurangannya adalah menghasilkan limbah cair dan membutuhkan perawatan yang cukup rumit. Watt scrubber membutuhkan biaya instalasi dan pembelian unit sebesar 62.500 sampai 120.000 USD dengan biaya operasional senilai 32.000 sampai 130.000 USD per tahun dan biaya maintenance sebesar 3.500 sampai 13.000 USD per tahun. Selanjutnya akan dilihat studi kasus. Seperti yang terlihat pada studi kasus ini, di mana ada sebuah pabrik semen di Indonesia dan juga Turki yang mengalami kendala tentang polusi udara pada emisi gas buangan mereka. Sehingga kedua pabrik tersebut membutuhkan suatu rangkaian teknologi agar polusi pada emisi gas buangan kedua pabrik tersebut bisa berkurang dan memenuhi dengan standar emisi gas buangan pabrik pada kedua negara, yaitu PM2,5 di bawah 20 mikrogram per meter kubik. Ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi kasus ini, seperti yang pertama adalah teknologi yang paling cocok digunakan pada masing-masing lokasi. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi-teknologi yang efektif untuk membersihkan emisi gas pada kedua negara tersebut. Maka, pada pabrik di Indonesia, digunakan rangkaian teknologi berupa Cyclone yang diteruskan dengan backhouse, lalu wet scrubber, dan terakhir digunakan SCR. Alat yang pertama kali digunakan adalah Cyclone, di mana Cyclone ini berfungsi untuk membersihkan partikel seperti PM10 dan PM2,5. Walaupun dengan efisiensi yang kurang baik, tetapi penggunaan alat ini dilakukan karena alat ini sangat murah jika dibandingkan dengan pembersih PM lain, sehingga worth it untuk digunakan di Indonesia yang merupakan negara yang tidak terlalu kaya. Selanjutnya ada backhouse yang digunakan untuk membersihkan sisa partikel yang tidak dibersihkan oleh Cyclone karena mempunyai efisiensi yang sangat tinggi seperti yang sudah dicantumkan di depan. Setelah itu digunakan wet scrubber yang berfungsi untuk membersihkan gas SO2 dari emisi gas. Penggunaan wet scrubber ini dilakukan karena biaya investasi yang tidak terlalu mahal dan juga efisiensi yang cukup tinggi dalam membersihkan SO2. Dan terakhir digunakan SCR. SCR ini digunakan untuk membersihkan NOx yang terdapat pada emisi gas. Walaupun memiliki harga yang mahal, tetapi SCR ini sangat efisien dalam membersihkan NOx. Rangkaian alat ini digunakan karena pertama partikel berukuran besar lah yang harus dibersihkan terlebih dahulu seperti PM10 dan PM2,5. Baru flue gas seperti NOx dan SO2 lah yang harus dibersihkan. Di kondisi kedua, yaitu negara Turki, pertama saya pasangkan Cyclone, karena dia itu berfungsi untuk menghilangkan partikel kasar dan juga membantu alat lain untuk meningkatkan efisiensinya. Pada musim dingin juga, debu dan partikel itu sangat mudah untuk terkondensasi, maka dari itu dipasangkan Cyclone. Yang kedua itu ada backhouse filter. Backhouse filter itu berfungsi untuk menangkap debu halus seperti PM10 dan PM2,5, dan juga pada musim panas dia itu bekerja dengan sangat optimal. Namun pada musim dingin kinerjanya itu kurang optimal karena debu dan partikel yang mudah terkondensasi. Maka dari itu dipasangkan cyclone di depannya. Setelah itu baru dipasangkan wet FGD. Dia itu dipasangkan ketiga karena apabila debu dan partikelnya masih tinggi, dia itu di alatnya bisa terjadi penyumbatan dan juga dia itu berfungsi untuk menghilangkan gas asam terutama SO2. Terakhir dipasangkan SCR karena SCR ini bersifat sangat sensitif terhadap gas SO dan juga debu-debu kasar yang bisa merusak katalis. Dia itu berfungsi untuk mengurai NOx menjadi N2 dan H2O. Dan sebelum SCR itu dipasangkan alat yang namanya APH. Dia itu berfungsi untuk menurunkan suhu supaya suhu yang masuk ke SCR itu yaitu sekitar 300 dan 400 derajat Celcius, yaitu suhu optimalnya SCR. Selanjutnya, melihat apakah humiditas memiliki pengaruh pada efisiensi kerja ISP dan juga backhouse. ISP akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena kelembapan akan menyebabkan resistivitas listrik pada partikel mengecil yang menyebabkan partikel menjadi lebih mudah ditangkap oleh ISP. Backhouse akan mengalami penurunan efisiensi karena kelembapan ini akan membuat partikel yang masuk ke dalam backhouse menjadi menggumpal dan lengket, sehingga filter cake yang terbentuk akan menjadi tebal dan keras yang membuat efisiensi backhouse menjadi menurun. Selanjutnya ke studi kasus nomor 3. Apakah solusi terbaik untuk mengontrol NOx di kondisi operasi ini, yaitu di Indonesia yang Turki yang memiliki kondisi operasi yang berbeda?
Di Indonesia akan digunakan SCR untuk mengendalikan emisi gas NO, karena SCR adalah teknologi yang paling efektif untuk mengendalikan NO pada pabrik semen dan kinerja dipengaruhi oleh suhu, distribusi amonia, dan aktivitas katalis. Terus, SCR ini juga cocok diterapkan di Indonesia meskipun di kondisi yang kelembapannya tinggi. Efisiensinya tinggi di 80-95%. SCR ini juga cocok digunakan di Turki karena meskipun cuaca Turki ini cukup ekstrim, tapi SCR itu lebih bergantung kepada proses internal gas buang dibandingkan kondisi lingkungan luar. Selanjutnya kita akan beranjak ke pertanyaan nomor 4, di mana kita diberi skenario anggaran kita hanya cukup untuk memilih salah satu rangkaian alat, yaitu memilih rangkaian alat untuk menangani PM atau menangani alat untuk NOx, dan yang mana yang harus kita prioritasin. Jadi agar kita lebih mengerti mana yang kita harus prioritasin, kita harus mengerti perbedaan dari PM dan NOx itu apa. Jadi particulate matter atau PM adalah partikel yang terdiri dari zat cair, zat padat, logam berat, karbon, dan bahkan sulfat. Dan ini adalah produk samping dari proses pembakaran, dan bukan cuma dari kegiatan manusia, juga bisa terbentuk dari fenomena alam seperti gunung meletus, kebakaran hutan, dan lain-lain, meskipun persentasenya itu sangat kecil kalau dibanding dengan kegiatan manusia. Dia tuh merupakan karsinogen kelas 1 yang artikan bahwa jika terpapar secara jangka panjang, long term, bisa menyebabkan kanker pada manusia dan pada hewan. Dia terbagi menjadi dua berdasarkan ukurannya. Kita pertama ada fine particles PM2,5 yang berukuran 2,5 ke bawah, 2,5 mikrometer ke bawah, dan PM10 coarse particles yang berukuran 2,5 sampai 10 mikrometer. Nah, nitrogen oksida. Nah, nitrogen oksida ini merupakan produk samping dari pembakaran, mau itu dalam pembakaran mesin atau pembakaran furnace dalam pabrik, di mana dalam pembakaran ini terjadi reaksi antara nitrogen dan oksigen, sehingga terbentuklah NOx ini. NOx memiliki sifat yang sangat susah larut dalam air, sehingga jika masuk ke dalam tubuh manusia, membuat sangat berbahaya karena tubuh manusia sebagian besar air. Dia juga merupakan polutan prekursor, yang mengartikan bahwa NOx ini bukanlah polutan yang terbentuk secara langsung, melainkan harus melakukan proses agar dia menjadi polutan yang sebenarnya yang bisa memberi dampak kesehatan. Jadi NOx itu bereaksi dengan atmosfer sehingga dia menghasilkan polutan-polutan seperti N2O5, NO3, tropospheric ozone, di mana ketiga yang saya sebut barusan merupakan polutan aslinya yang memberi dampak kesehatan. Hasil akhir setelah reaksi atmosfer itu ya yang berbahaya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan dengan dampak kesehatan pada manusia. Nah, pada NOx, tropospheric ozone itu bisa menyerang paru-paru, terutama bagi yang rawan. Anak kecil, orang tua, dan orang yang belum dewasa, belum cukup umur. Menyebabkan terjadi hujan asam, penurunan fungsi paru-paru, dan bisa terbang jauh dari sumber gas sehingga jangkauannya itu sangat luas. Nah, kalau PM ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga gampang banget masuk ke dalam jaringan tubuh. PM10 itu bisa menyerang jaringan pernapasan, namun PM2,5 lebih berbahaya lagi karena lebih kecil dan bisa menyerang jaringan peredaran darah. Kedua dari PM ini bekerja dengan menimbulkan inflamasi pada jaringan sehingga terjadi oxidative stress yang merusak sel pernapasan dan sistemik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pengendalian emisi gas pada industri semen sebaiknya dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa teknologi pengendalian partikulat dan juga gas asam. Teknologi tersebut harus dirangkai dengan urutan tertentu agar teknologi yang digunakan bisa berjalan dengan baik tanpa menghambat cara kerja teknologi lain. Teknologi yang digunakan untuk membersihkan partikulat adalah backhouse, ISP, wet scrubber, dan juga cyclone. Sedangkan teknologi yang bisa digunakan untuk membersihkan gas asam adalah wet scrubber, SCR, dan wet FGD. Tetapi pembersihan dari partikulat harus lebih diprioritaskan karena kebahayaannya terhadap tubuh manusia. Berikut adalah DAFMUS yang kita gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.